Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada selang infus fluida. Perkenalkan, nama saya Raihan Caskaya Rigifari dengan NIM 122120035, Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 122120020, Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari Agistia Pangestu dengan NIM 122400016, Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Marcella Ariatama dengan NIM 121990035 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dengan NIM 122170019 dari Prodi Teknik Mesin. Kalian tahu nggak sih kalau penerapan hukum Bernoulli sering kita lihat di kehidupan sehari-hari? Contohnya apa ya? Nah, salah satunya ada di selang infus. Yuk kita cari tahu. Cairan infus sama dengan sifat air, yaitu ketika mengalir turun dari tempat yang tinggi, gaya gravitasi akan bekerja, sehingga fluida selalu jatuh ke bawah. Pada sistem infus, laju aliran infus diatur oleh penjepit tabung infus. Saat penjepit digerakkan untuk mempersempit jalur aliran tabung, kecepatan cairan akan melambat, yang tercermin dalam jumlah yang kecil. Sebaliknya, ketika klem digerakkan untuk memperlebar jalur aliran tabung infus, kecepatan cairan infus dengan cepat tercermin dari tingginya, dengan jumlah tetes infus yang dihitung dalam per menit. Infus bekerja dengan mekanisme pemerataan tekanan dan didukung oleh gaya gravitasi. Cairan infus mengalir dari botol infus ke dalam vena karena tekanan hidrostatis cairan di dalam kantong infus lebih tinggi daripada tekanan di dalam vena. Hal ini memungkinkan cairan dari kantong 4 mengalir melalui selang dan masuk ke pembuluh darah. Ketika cairan bocor, keluar, dan sudah terlambat untuk menghentikannya, darah biasanya akan naik karena tekanan yang lebih besar di pembuluh darah daripada di dalam kantong infus yang kosong. Nah teman-teman, sebelum kita menerapkan hukum Bernoulli pada selang infus fluida, yuk kita cari tahu apa sih hukum Bernoulli itu? Jadi, hukum Bernoulli adalah konsep dasar dalam mekanika fluida yang diperkenalkan oleh matematikawan bernama Daniel Bernoulli yang lahir di Groningen, Belanda sekitar tahun 1700. Hukum Bernoulli menjelaskan konsep dasar aliran fluida atau cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan suatu cairan atau aliran gas mengakibatkan penurunan tekanan cairan atau gas. Adapun rumus hukum Bernoulli yaitu P tambah rho GH tambah setengah PV kuadrat sama dengan konstan, atau P1 tambah rho GH1 tambah setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah PV2 kuadrat. Selanjutnya, di sini kami akan membahas apa sih itu fluida dinamis. Jadi, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas. Contohnya adalah ketika menekan air yang mengalir di ujung selang agar aliran airnya lebih cepat dan jangkauannya lebih jauh. Untuk rumus fluida dinamis sendiri yaitu Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A dikali V dikali delta T per delta T sama dengan A dikali V. Di mana Q adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per second, A adalah luas penampungan dengan satuan meter kuadrat, dan V adalah laju aliran fluida dengan satuan meter per second. Kontinuitas. Kuantitas kontrol diekspresikan melalui matematika. Laju aliran massa bersih ke area tertentu sama dengan laju perubahan massa aliran. Persamaan kontinuitas mewakili persyaratan yang harus dipenuhi oleh cairan kontinu dan bahwa massa cairan dilestarikan, yaitu H tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Debit atau V sama dengan V per T sama dengan S kali S kali S per T sama dengan A kali S per T sama dengan A kali S per T sama dengan A kali V. Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2. Untuk Q adalah laju aliran M kubik per sekon. Untuk A adalah luas penampung M persegi, meter persegi. Untuk V adalah kecepatan aliran cairan meter per sekon.
Nah, kan tadi udah tahu tuh tentang hukum Bernoulli dan bagian-bagiannya. Sekarang, yuk kita cari tahu apa sih infus itu. Jadi, infus adalah metode pemberian obat atau cairan yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Dosis pemberiannya bisa bertujuan sebagai resusitasi cairan atau proses penggantian cairan tubuh saat seseorang berada dalam kondisi kritis dan kehilangan banyak cairan. Selanjutnya, kita akan cari tahu bagaimana sih infus itu bekerja. Jadi, infus itu menerapkan konsep dasar fisika, yaitu sifat zat cair, yang dimana sifat zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita dapat melihat di mana tabung infus dipasang dengan posisi lebih tinggi dari tubuh atau tepatnya jantung pasien yang akan diberi infus. Dengan demikian, cairan infus dapat masuk ke dalam pembuluh darah pasien melalui selang yang terpasang antara infus dan jarum. Di sini kami akan melakukan percobaan hukum Bernoulli pada selang infus fluida. Pertama-tama kami menyiapkan botol infus, satu set selang infus mikro, dan wadah. Kemudian pasangkan selang infus kepada botol infus. Setelah terpasang, angkat botol infus ke ketinggian tertentu. Nah, terlihat bahwa ketika ketinggian tertentu, air dari botol infus akan mengalir ke bawah sesuai hukum fisika, di mana zat cair akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Banyaknya tetesan air infus yang keluar dapat kita atur pada klem. Yang dimana ketika klem diarahkan ke atas, maka jumlah tetesan air akan semakin banyak, dan ketika diarahkan ke arah bawah, maka jumlah tetesan air semakin sedikit dan dapat terlihat pada ujung selang infus satunya yang mengarah ke pembuluh darah pasien. Terlihat botol infus yang mengkerut. Hal ini terjadi karena adanya cairan infus yang keluar dari botol menuju ke pembuluh darah pasien. Cairan pada botol infus akan keluar melalui selang yang terpasang kepada ujung botol dan kemudian akan mengalir melalui ujung satunya yang terpasang kepada pembuluh darah pasien. Banyaknya tetesan atau banyaknya cairan yang mengalir ke pembuluh darah pasien harus disesuaikan sesuai kebutuhan pasien tersebut agar tidak terjadi kelebihan cairan, dan tentunya apabila terjadi kelebihan cairan akan berbahaya bagi pasien itu sendiri. Untuk kelebihan dari alat infus ini yaitu menggunakan prinsip fisika yang cukup mudah, yaitu cairan infus akan keluar ketika terjadi ketinggian yang sesuai. Kekurangan alat. Alat infus ini masih membutuhkan tenaga manual untuk menghitung tetesan yang dibutuhkan ketika memasang infus ke dalam pembuluh darah. Disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem kerja hukum Bernoulli pada selang infus fluida. Yang pertama, besar debit tetesan cairan infus bergantung pada ketinggian peletakan infus dan juga bergantung pada wadah cairan tersebut. Kedua, perbedaan debit tetes cairan infus akibat dari ketinggian sesuai dengan hukum Bernoulli yang mempunyai hubungan dengan energi potensial yang mengandalkan ketinggian. Ketiga, wadah cairan infus harus didesain dengan baik agar tidak terjadi masuknya udara dari luar yang menyebabkan ketidaksesuaian debit tetesan cairan infus. Dan yang terakhir, kecepatan tetesan infus harus disesuaikan dengan kondisi seseorang agar tidak terjadi kelebihan cairan yang tentunya berbahaya bagi tubuh. Saran pengembangan alat. Dibuat alat tambahan otomatis pada pemutar laju infus agar penjaga maupun pasien tidak dapat merubah kondisi laju tetesan infus. Dan pemilihan sensor untuk level infus hendaknya ditinjau dari segi kebutuhan, cara penggunaan, penempatan sensor pada mekanik, dan sensitivitas
agar didapatkan pembacaan data yang baik. Wah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan tentang penerapan hukum Bernoulli pada selang infus fluida? Semoga video kami dapat bermanfaat ya. See you next video. Bye-bye.